Run. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehariban junjungan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak, Ibu, hadirin yang pada kesempatan ini kita berada di sebuah ruang yang mudah-mudahan ruang ini ada seberkas cahaya yang menerangi kita, kemudian ada tambahan pengetahuan yang kita dapatkan dari apa yang nanti akan disampaikan. Berikut ada yang akan disampaikan, yaitu mengenai diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan secara gamblang oleh Bapak Asep Teddy Irawan, SPD SD. Harapan dari kita dengan adanya aksi yang nanti disampaikan melalui workshop ini, maka tentu saja bahasan ini untuk bekal saat kita memberikan pengajaran kepada siswa kita. Terima kasih. Dengan tidak terlalu berpanjang kata, maka kami akan serahkan seluruhnya kepada Bapak Asep Teddy Irawan SPD SD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ruangan atau acara yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, guru, Dewan Guru SDN Cikarang 02 yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya beberapa menit ke depan, karena memang ini bagian dari tugas saya yang mengikuti program guru penggerak. Tapi tolong dimaklumi, kenapa? Karena walaupun ini mungkin pribadi, tapi saya mewakili nama institusi SD kita, SD Cikarang 02. Sehingga nanti ini akan menjadi penilaian juga bagi tim penilai, termasuk mungkin dari dinas dan dinas terkait, karena kita kan nanti dinilai kekompakan kita ya. Sedangkan saya di sana di pendidikan itu selalu istilahnya apapun kondisi kita, selalu saya memberikan respon positif, artinya dibagus-bagusin rakyatnya nunggu rende anu gak ada gitu. Nah, karena begini ya Bapak Ibu sekalian, karena terus terang sekolah kita itu mungkin bisa dibilang rada pasif
kurang bergairah dalam hal peningkatan kompetensi. Ya, nah ini juga ya termasuk saya sendiri pribadi. Makanya ini bukan saya mau mengajarin, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Apalagi menjelang kurikulum baru, itu beban guru itu akan lebih berat, tanggung jawab guru akan lebih berat. Jadi kalau kita masih memakai gaya lama, tidak akan sinkron dengan tujuan di kurikulum baru. Karena di kurikulum baru kreativitas dan inovasi guru itu sangat diperlukan. Mungkin kemarin Pak Hadi, Bu Riz, Bu Muah juga melihat ya gambaran kurikulum mereka seperti apa sudah ada. Jadi betapa ternyata tugasnya semakin berat karena tidak bisa kita memakai gaya yang lama atau memakai cara yang lama. Apalagi ini yang saya hadapi di sini Bapak Ibu guru muda semua, ya, tolong ibu-ibu guru dan Bapak Ibu guru muda ini, tolong kami senior saya Pak Hadi, Pak Ucu yang masih kadang-kadang mungkin pakai gaya lama, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi yang guru yang berani harus punya ini baru, punya semangat yang baru lah ya. Nah jadi di kesempatan ini saya akan mengadakan diseminasi itu pengimbasan itu. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pelajari di program guru penggerak. Nah terutama yang akan difokuskan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang budaya positif. Nah budaya positif itu apa? Nah, jadi nanti akan ada 6 konten tentang budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, keyakinan keras, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kalau ini lebih kepada penunjang, bukan ke materi pelajarannya ya. Kalau kemarin Pak Hadi, Bu Lilis kan lebih ke kurikulumnya dan konten pelajarannya. Nah kalau ini lebih kepada kita gurunya, jadi cara pengelolaan kelasnya, lebih kepada pengelolaan kelasnya atau kompetensi guru sebagai pendidik. Jadi bukan ke materi kurikulumnya atau ke materi pelajaran yang akan saya bahas. Nah, yang pertama, makna kata disiplin. Sering dengar ya, baru disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan, atau bisa disebut juga dengan patuh, taat ya. Nah, disiplin itu peraturan sama dengan hukuman. Nah, tapi sekarang ini ternyata tidak cocok dipakai untuk di pendidikan. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk belajar kontrol diri.
Jadi kontrol diri. Nah, kita kontrol diri terhadap nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut bisa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan atau nilai kebaikan universal itu apa? Itu nilai kebajikan yang disepakati bersama, artinya bukan karena paksaan. Kalau peraturan itu dibuat mengikat dan memaksa ya. Kalau mengikat dan memaksa ya, misalnya kita bikin peraturan di kelas dilarang kalau istilah merokok, dilarang buang sampah. Kalau itu kan larangan, dia mengikat atau memaksa, nggak boleh. Nah, salah satu contoh nilai kebaikan yang dicapai setiap anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah goal, tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Makanya ada raportnya khusus ya Pak. Ada raportnya khusus P5 profil pelajar Pancasila. Jadi ya proyek pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini lebih ke penilaian sikapnya. Jadi raportnya ada 2 sama Pak Bu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi 6 profil ini yang harus dicapai yang ada pada diri anak. Nah, jadi ini menyertai nanti proses pembelajaran terbang. Nah, yang kedua, budaya positif itu, budaya itu kan artinya kebiasaan ya. Bapak Ibu, budaya itu kan artinya kebiasaan. Budaya itu artinya kebiasaan. Nah, budaya positif itu berarti kebiasaan yang baik ya. Nah, budaya positif itu dimulai dengan keyakinan dulu ya. Nah, kalau di sekolah, budaya sekolahnya kita nih, ciri khas sekolah kita berarti budaya positifnya apa? Itu didasari dari keyakinan kelas masing-masing. Jadi peraturan itu, Bapak Ibu guru, peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Jadi di kurikulum mandiri itu nggak ada peraturan. Jadi peraturan itu diganti dengan namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, tadi seperti dibilang peraturan itu kan mengikat, berarti ada hukuman. Ya, kalau hukuman biasanya akan menimbulkan, kalau hukuman di peraturan sekolah aja ya, sanksi. Hukuman itu tapi nantinya ke anaknya akan menimbulkan apa biasanya? Keterpaksaan. Anak akan patuh karena takut dihukum. Ya. Nah, kenapa? Karena bukan dia yang membuat peraturannya atau bukan dia yang membuat kesepakatannya. Karena peraturan itu kan ujung-ujung ada kita buat, anak patuh aja. Anak patuh aja udah gitu kalau peraturannya. Nah, kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara ibu dan guru dan murid-murid. Nah, jadi keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari guru
dan murid. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Nah, nanti ada ininya, ada ininya lagi, ada penjelasannya lagi bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi anak terlibat untuk membuat kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan di sekolah, bukan peraturan. Kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi bentuknya bukan larangan, bentuknya bukan peraturan. Karena kalau peraturan pasti akan ada hukuman. Kalau keyakinan itu bukan hukuman. Karena hukuman kadang-kadang mungkin Bapak Ibu juga pernah waktu SD dihukum berat, sampai sekarang masih ingat. Nah, hukuman itu kadang-kadang bisa menimbulkan trauma atau dendam sampai seumur hidup. Misalnya dihukum apa yang dulu sampai sekarang ingat, dihukum ke guru SD yang tadi bahwa dia diciwit atau dipukul pakai rotan, keinget terus. Nah, beda lagi. Nah, itu akan membekas ke anak, ya. Makanya sekarang itu dilarang lagi memberi hukuman fisik, ya. Ya kalau kita balik anak kita misalnya diperlakukan seperti itu kan sama ya, kita yang menerima. Nah, karena berbeda atau pendidikan ke anak dulu sama sekarang. Kalau dulu mah iya, kita zaman saya SD, Pak Hadi SD mungkin ya, kalau kita lapor ke orang tua itu kan biasanya malah ditambah, bukannya dibelain sama orang tua. Kalau sekarang kan dikit-dikit lapor. Nah, kalau peraturan, kalau itu hukuman ya. Nah, makanya hati-hati dalam memberikan hukuman. Dan penghargaan pun sama, Bapak Ibu. Penghargaan pun ternyata juga tidak baik. Misalnya kita di sekolah, sok yang bisa jawab dikasih uang 5.000. Jadi nanti anak itu akan mau menjawab hanya karena diberi uang. Ketika tidak diberi iming-iming uang, dia nggak mau, nggak akan. Jadi bukan karena kemauan sendiri, dan menjadi tidak adil bagi yang lain. Nah, jadi terjadi penghargaan pun kalau kitanya kurang ini bisa juga sama menimbulkan. Jadi penghargaan itu hukuman bagi penerima katanya. Penghargaan itu hukuman bagi penerima karena dia akan beban, akan dipandang orang lain, si Atamaki itu dari teman-temannya, bisa menimbulkan begitu. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Jadi, sebelum menjadi keyakinan kelas, buat dulu kesepakatan. Jadi masing-masing anak membuat kesepakatan kelas apa yang boleh dilakukan ketika dalam proses belajar. Tapi bukan peraturan apa yang nah, jadi anak akan sepakat dan harus konsekuen dengan kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan anak menulis misalnya, bebas terserah anak-anak. Yang penting ketika kita sepakati baru menjadi keyakinan. Misalnya dipilih dari beberapa ini ada yang sama, kita buat kalimatnya. Nah, kalau keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif. Misalnya hindari kata-kata tidak atau jangan. Dilarang, juga sama. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, itu bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Nah, jagalah kebersihan kelas, termasuk atau misalkan boleh ditambah termasuk seluruh isi di dalam kelas. Berarti kan tembok, meja, lemari. Atau dilarang datang, tidak boleh datang terlambat. Nah, datanglah tepat waktu. Jadi dari kalimat-kalimat anak nih kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, sudah disepakati. Nah, anak-anak sudah setuju. Nah, artinya semua melaksanakan dengan konsekuen.
ketika ada yang bukan melanggar, ketika ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas itu, misalnya dia buang sampah, itu ada namanya bukan sanksi apa, konsekuensi akibat dari yang dilakukannya. Nah, itu nanti ada pada materi selanjutnya. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan? Karena manusia itu punya tiga motivasi manusia berdasarkan Diane Gosen. Jadi tiga motivasi manusia itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri maksudnya. Jadi anak akan patuh karena itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan karena ingin sendiri, dia buang sampah karena takut, bukan karena sadar bahwa kebersihan itu adalah penting. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang tadi saya sebut, penghargaan itu adalah hukuman. Jadi motivasi dia sering menjawab, mengerjakan soal itu karena kalau mendapat nilai 100, guru pasti dikasih amir. Nah, ini adalah motivasi dari luar, jadi bukan dari diri sendiri. Makanya penghargaan juga ternyata dinilai kurang baik. Jadi reward itu bukan dengan sesuatu benda, nanti ada tapi cara-caranya. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau apa yang diinginkan anak-anak, karena kan anak-anak itu mempunyai karakter sendiri, mempunyai bidang minat sendiri, mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, mereka ingin menjadi orang apa yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai tadi yang nilai-nilai yang apa, kebajikan universal tadi, atau yang kita harapkan menjadi profil Bunda Pancasila. Ini disebut motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi karena memang dia ingin menjadi sesuatu, kalau kata anak-anak sekarang. Nah, kembali lagi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi, bukan mengatur. Menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi, menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi diharapkan anak itu melakukan sesuatu itu memang karena dia ingin menjadi sesuatu yang dia harapkan. Jadi yang dia percaya. Jadi ketika kalau sudah punya motivasi dari diri sendiri ini, itu dampaknya akan lebih panjang daripada hanya kita beri hukuman atau penghargaan. Karena nanti kalau dia pindah kelas ini kupa hadimah jarang diberi hadiah, bahwa kupa ucu diberi hadiah, kupa hadimah baliknya pada riwayat kupa cuma bisa irah wae balik misalnya gitu ya. Nah, ketika mendapatkan nilai berbeda, dia akan ini karena motivasinya bukan dari sendiri. Nah, ini yang masih termasuk ke dalam budaya positif ini. Yang pengaruh itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah? Jadi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah fisiologis atau bertahan hidup. Itu sudah jadi insting manusia, yaitu untuk bertahan hidup apapun caranya. Yang kedua adalah penguasaan terhadap sesuatu, ya. Nah, yang ketiga itu kesenangan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima cinta kasih
sayang. Itu kebutuhan dasar manusia yang memang ada dalam diri anak-anak atau murid-murid kita. Nah, sebelum ke materi selanjutnya ini ada kuis dulu. Coba siapa yang bisa jawab? Mungkin ada yang mengalami ini kelas 1, kelas 2. Apa jawabannya? Rasa cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Ada kebebasan itu banyak. Nah, sama. Bukan kebebasan. Oh, di sini untuk apa lagi? Jawabannya apa? Kesenangan, Oh. cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan Kasih sayang. coba. Aduh, maaf salah. Kesenangan. Apalagi Kesenangan. Ibu Desi kesenangan. Nah, ada benar. Kesenangan. Telat. Jadi tadi adalah kesenangan apa? Nah, jadi yang kebutuhan yang sedang dipenuhi itu kan kebutuhan akan kesenangan, ya. Nah, tebak gambar. Ayo, apa? Jadi kalimatnya apa? Pengalaman. Bebek. Hah? Pemimpin bangsa. Tuh. Pantas lulus Mimpi. kemarin tes. Mimpi kan Mainannya. B angsa bangsa. Nah, nah ini tadi ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 jenis. Tidak ini adalah tiga ini adalah bentuk apa sih tindakan yang dilakukan apabila ada anak yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada 2 kasus. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena trauma sekolah. Bahwa pernah saya di buku ini 1 buku break tadi. Saya akan belajar, saya awalnya saya pernah mas itu di papan buat di hukum tulis kudu penuh deh. Saya kapok, waduh. Nah itu tadi akibatnya saya bukannya kita jadi ingat terus jadi kalah dendam gitu sampai sekarang ya. Nah, satu lagi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada 2 kejadian. Nah ini mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan tindakannya. Apa hubungannya terlambat dengan mencatat 100 kali atau kita pusat kita makanya sekarang nggak boleh adanya Bapak Ibu nggak boleh hukuman fisik. Jadi hukuman itu harus sesuai, bukan hukuman restitusi saya disebutnya, mengembalikan. Jadi apa yang dia langgar atau apa yang dia ini dikembalikan. Jadi misalnya itu anak coret-coret dia sudah suruh bersihkan apapun caranya. Dicat deui, mau dipakai kerok ya terserah punya. Nah ini disebutnya apa? Konsekuensi. Nah konsekuensi, nah karena sudah sepakat kan menjaga kebersihan kelas. Karena dia tidak melaksanakan kesepakatan itu, konsekuensinya adalah nah disesuaikan dengan apa yang dia langgar. Nah, apa itu restitusi? Kalau di pajak, restitusi itu kan pengembalian. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu tadi yang saya sebut mengembalikan ke. Jadi ketika anak bersalah, bukannya kita menambah anak itu makin merasa bersalah dengan hukuman, karena dengan hukuman takutnya akan menjadi down dan menjadi apa sih sebutnya, mentalnya itu akan terganggu. Karena dia akan merasa malu. Dia mental itu akan sedikit terganggu karena kan merasa malu atau dipermalukan di depan kelas misalnya. Jadi sekarang udah nggak boleh. Kalau yang sudah ya sudah, saya disamanya dulu begitu. Nah cuman sekarang wayahnya nggak, sudah ketentuannya sekarang begitu sistem pendidikan kita. Nah jadi apa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahannya apa? Jadi anak harus tahu dulu, anak harus sadar sendiri tahu kesalahannya apa. Nanti ada kan contoh kasusnya ya, ada contoh kasusnya. Jadi proses restitusi itu proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi tentang masalah yang dihadapi anak-anak atau masalah yang sedang atau pelanggaran kesepakatan yang dilaksanakan yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi supaya murid itu berpikir apa sebetulnya yang mereka inginkan atau yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nah ini hukuman itu disebutnya identitas gagal, bukan identitas sukses. Kalau disiplin, nah itu masih termasuk identitas sukses. Nah, kenapa hukuman disebut identitas gagal? Nah, karena dalam hukuman pasti ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, anak dipukul dengan rotan. Nah, berarti ada sesuatu yang menyakitkan terhadap anak. Nah, itu nggak boleh. Tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang tadi. Anak akan tidak nyaman setelah dihukum fisik, dan dia akan ingat selalu, takutnya menjadi trauma seumur hidup. Jadi kadek ya Bapak Ibu, tindakan kita nanti takut menjadi trauma itu anak akan berubah karakter anak nanti ke depannya atau menjadi jadi cahitanya gorengan aing baheula tuh itu najis tuh bukan memuji atau apa. Nah itu kan berarti dendam. Jangan sampai begitu. Nah atau yang berikutnya adalah korban, karena dia itu korban untuk mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena dia dihukum dan hukumannya tidak sesuai dengan pelanggarannya. Nah itu tadi murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif, nah anak akan semakin agresif kalau dihukum dengan hukuman. Kalau diberi hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi. Nah, di sekolah, tapi di rumah nanti dia akan lain lagi. Di sekolah nurut karena takut dihukum, tapi di rumah ya udah kembali lagi ke setelan pabriknya karena bukan dari diri sendiri. Nah, beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi sesuatu harus terjadi karena anak itu melanggar kesepakatan. Tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka yang pendek, lebih pendek. Karena kita kembalikan lagi psikologi anak ke semula gitu. Jadi tidak kita permalukan. Murid anak dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti, hanya tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu berlaku hanya dalam waktu pendek dan lain-lain seterusnya. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Jadi setelah kita ajak anak bicara, nanti ada ininya ya, lebih ini setelah ini ada contoh kasusnya. Pilihan, jadi cari apa sesuatu yang tindakan yang memang bisa anak itu menyadari tindakannya itu ada yang salah
atau misalnya merugikan orang lain. Jadi bukan diberi hukuman fisik, jadi kita beri dia itu namanya restitusi, dikembalikan menjadi supaya anak itu bukan jadi anak yang menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah terus murid akan dikuatkan, jadi dia akan semakin sayang kepada gurunya karena ketika dia melanggar dia dirangkul. Jadi bukan semakin dendam pada kita. Terus masalah juga terpecahkan. Itu salah satu contoh dari identitas dari hukuman dan disiplin. Nah tinggal kita disiplin mau pakainya apa, konsekuensi atau restitusi. Nah itu tinggal kita nanti. Nah ketika restitusi, posisi kontrol kita nih sebagai guru itu ada 5. Sebagai guru ketika kita melaksanakan restitusi itu ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Posisi apa kira-kira yang baik yang harus dimiliki guru? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Manajer, apa lagi? Teman, pemantau. Jadi pemantau itu kita menilai anak dari jauh atau dari di kelas. Nah setelah kita pantau, baru kita dengan berikutnya sebagai manajer kita mengatur, memberi tindakan yang tepat. Nah ini proses pelaksanaan restitusi itu disebut segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas, kita laksanakan restitusi dengan tahapan disebut segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak harus tahu dulu bahwa tindakan dia itu salah. Dia tahu nggak tindakan dia itu salah? Harus kita validasi dulu, kita tanya, kita ajak bicara dulu. Jangan-jangan anak tidak tahu bahwa tindakan itu salah. Jangan menyalahkan temannya ternyahong gitu. Nah, jangan kita tanyakan, kamu kenapa tadi? Nah, kita tanya, misalnya kamu kenapa melakukan itu? Tanya dulu. Karena kita harus tahu mungkin anak itu ada alasannya. Jadi jangan langsung kita mengambil kesimpulan. Pada si rusuk bermasalah, saya tahu terus mana yang pantas. Nah, siapa tahu mungkin teman yang lain dia. Kita nggak tahu kan waktu itu misalnya kebetulan orang lain yang melakukannya. Nah, jangan sampai kita salah sasaran. Nah, terus ditanya lagi, nah boleh lihat itu ya. Nah setelah anak tahu, kita validasi bahwa dia tindakan saya salah begini. Kemudian kita stabilkan identitas dia. Stabilkan identitas itu supaya anak menyadari dan kembali ke posisi bahwa dia itu tidak akan melakukan lagi. Jadi supaya dia tidak merasa dipermalukan, kita stabilkan dulu psikologi anaknya bahwa kita itu bukan mau menjudge, mau menghukum, mau memberikan hukuman. Nah misalnya dengan cara kalimatnya tuh ada, kamu Bapak dia bahwa pernah ya kos gitu melakukan itu kesalahan begini, tapi ternyata itu nggak baik ini. Ya kita supaya anak itu sadar bahwa bukan dia saja kok yang pernah melakukan kesalahan, cuman ya harus kembali lagi ke peraturan keyakinan yang sudah ditentukan. Nah baru terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang tidak kamu laksanakan itu apa tadi? Misalnya anak coret-coret gitu ya, yang kita hukum itu dipanggil, Pak, ya coret-coret.
gitu kan. Nah tanya dulu kesalahan dia apa, kamu tahu salahnya apa gimana, udah tahu nih bapak keserua pada saat coret ini ternyata nggak enak. Nah baru kita pendidikan yang terakhir. Nah kamu apa yang tindakan yang sudah kamu tidak lakukan dalam keyakinan yang sudah disepakati? Oh iya Pak, saya tidak melaksanakan menjaga kebersihan, harusnya saya tidak melakukan itu. Nah baru kita tanya lagi, berarti kamu tahu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kamu sudah tahu keyakinan keras yang tidak kamu lakukan, ya dikasih pilihan. Saya mau misalnya saya bersihin Pak, Bu, atau saya tanggung jawab, atau kalau anak misalnya mutusin kancing, saya pasangin kancingnya, nanti saya bawa dulu bajunya. Pokoknya bertanggung jawab lah istilahnya anak itu ya. Nah ini contoh pelaksanaannya. Jadi nah, restitusi ini mengharuskan Bapak Ibu seperti konselor atau kalau di SMP SMA BP. Jadi harus bertatap empat mata. Ya takutnya anak itu bermasalah di sekolah. Nah harus kita cari dulu motivasinya apa. Karena kadang-kadang mungkin ingin perhatian caper sama gurunya, karena mungkin apa di rumah tidak mendapatkan dari orang tua, atau di rumah mengalami tindakan yang mungkin amit-amit tidak diinginkan, akhirnya jadi pelampiasannya jadi sekolah. Ya seperti kita sering baca atau dengar berita di TV, banyak pelaku kejahatan, misalnya kejahatan seksual itu adalah tadinya korban. Nah ini juga mungkin dia korban dari apa, misalnya situasi di rumah orang tuanya cerai atau tidak harmonis dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang sebelum saya ini minta waktu lagi ya, saya kemarin bikin, bukan cerita ya, saya tuh kemarin bikin video dengan anak-anak, tapi ini bukan kejadian sebetulnya, sudah pakai skenario, jadi kurang lebih seperti itulah nanti. Pelaksanaan segitiga restitusi itu kalian bisa salah pilih nih. Nah ini bentar ininya biar kedengaran ke kamera butut kedengaran. Dulu nomor yang ya belum. Nah tadi ini proses restitusi menstabilkan identitas, validasi, merayakan keyakinan, atau 1 sama 2 itu boleh ditukar, mana yang lebih dulu terserah Bapak Ibu guru. Jadi ceritanya ini, Naira tidak ikut upacara bendera dan sering ada laporan ceritanya. Nah ini skenario nya begini.
dimintai keterangan, dimintai keterangan, jadi dipanggil lah si Naila itu di BAP. Nah, terlambat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk Naila. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Naila tahu kenapa dipanggil ke sini? Kamu tahu tadi? Tahu. Tahu. Tapi Naila tahu kenapa kemarin Naila tidak ikut upacara? Iya Pak, maaf. Saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan Naila? Saya tidur jam 11 Pak. Karena saya makan HP sama TV. Naila sudah bermain HP sama nonton TV ya? Iya, tidak apa-apa. Sebetulnya kamu bermain HP atau nonton TV boleh, tapi Naila harus ingat apa waktu, betul. Nah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Masih Pak. Masih. Apa itu? Tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Nah, itu kamu tahu. Tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Naila selesaikan terkait masalah ini supaya Naila bisa melaksanakan keyakinan sekolah kita? Saya tidak akan menolak. Saya akan nonton TV sampai malam. Jadi ya. Iya. Nah, kalau begitu Naila sudah menyadari kesalahan Naila dan akan memperbaiki sesuai dengan apa yang Naila ucapkan tadi. Baiklah, sekarang Naila boleh melanjutkan lagi kegiatannya di kelas. Silakan boleh. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kasus yang kedua, Zahra tidak melaksanakan tugas karena semalaman dia nonton TV sampai malam. Padahal dia masuk kelas tapi kok jadi lupa. Waalaikumsalam. Silakan duduk Zahra. Pagi Zahra. Selamat pagi Pak. Gimana hari ini Zahra keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya udah. Zahra tahu nggak kenapa Zahra Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa? Iya Pak. Saya kemarin masuk tetapi saya tidak melakukan tugas. Kemarin kamu masuk kan? Kenapa kamu bisa ditolak oleh saudara? Oke, kalau begitu Zahra masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Pak. Keyakinan kelas yang mana? Kita harus bertanggung jawab. Nah, kita harus bertanggung. Artinya Zahra harus bertanggung jawab atas semua yang Zahra lakukan, termasuk bermain, belajar, dan tugas harus dikerjakan. Betul, harus dikerjakan dengan cara. Kira-kira apa solusi yang bisa Zahra kasih terhadap kesalahan yang sudah Zahra lakukan? Pertama
Jadi dengan restitusi ini diharapkan kita tidak ada lagi murid yang merasa terhukum atau menyimpan dendam di kemudian harinya, amit-amit. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu perasaan mereka ya. Jadi jangan sampai lah. Makanya sudah terima kasih. Nah itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses kita dalam memberikan restitusi atau pengganti dari hukuman dan konsekuensi. Memang ribet, tapi yang kita ganti dengan bahasa kita dan cara kita yang simpel. Nanyanya nggak usah kan, atau barusan saya bikin skenario nanti istilahnya kaku kan bahasa nanti berbeda. Ya kalau dalam prosesnya cukup kita panggil. Tahu nggak dipanggil kenapa begini? Jadi dengan bahasa yang simpel dan istilahnya anak tidak merasa terhukum. Ya dicandain dulu apa gimana. Nah, yang penting anak tahu, sadar dulu kesalahan sendirinya dia apa. Jangan kita kasih tahu. Nah kalau udah tahu, kita kuatkan dengan cara tadi menstabilkan dulu supaya anak merasa saya tidak terhukum. Nah ulah tahu dulu terus ngadete udah kan udah kencing alah dipanggil Pak Hadi, alah dipanggil Pak Asep. Ya itu ya jangan. Jadi harus kita mulai ya minimal kita belajar mungkin dalam kasus-kasus tertentu itu bisa diterapkan ya. Benar ya boleh. Nah itu Bapak itu Bapak Ibu sekalian. Jadi budaya positif itu adalah penunjang dalam salah satu penunjang dalam pelaksanaan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Itu untuk gurunya, bekal untuk gurunya. Nah mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih kesediaan waktunya untuk berdiskusi bersama ini ya, bukan sharing, bukan mengajari. Dan saya apalagi udah lama gak buka kelas, mungkin akan kaku lagi. Nanti di akhir-akhir tugas saya sebagai CGP itu ada yang saya harus masuk kelas tindakan langsung gitu ya. Nah makanya saya dorong nih Bapak Ibu guru yang masih honor, masih muda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehariban junjungan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk keluarga, sahabat serta para pengikutnya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang pada kesempatan ini kita berada di sebuah ruang yang mudah-mudahan ruang ini ada seberkas cahaya yang menerangi kita, kemudian ada tambahan pengetahuan yang kita dapatkan dari apa yang nanti akan disampaikan. Berikut ada yang akan disampaikan yaitu mengenai diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan secara gamblang oleh Bapak Asep Teddy Irawan, SPD SD. Harapan dari kita dengan adanya aksi yang nanti disampaikan melalui workshop ini, maka tentu saja bahasan ini untuk bekal saat kita memberikan pengajaran kepada siswa kita. Terima kasih. Dengan tidak terlalu berpanjang kata, maka kami akan serahkan seluruhnya kepada Bapak Asep Irawan,
Asep Teddy Irawan, Asep Teddy Irawan SPD SD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dunia wajib. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ruangan atau acara yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru Dewan Guru SDN Cikarang 02 yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya, beberapa menit ke depan, karena memang ini bagian dari tugas saya yang mengikuti program guru penggerak. Tapi tolong dimaklumi, kenapa? Karena walaupun ini mungkin pribadi, tapi saya mewakili nama institusi SD kita, SD Cikarang 02. Sehingga nanti ini akan menjadi penilaian juga bagi tim penilai, termasuk mungkin dari dinas dan apa dinas terkait. Karena kita kan nanti dinilai kekompakan kita, ya. Sedangkan saya di sana di pendidikan itu selalu istilahnya apapun kondisi kita selalu saya memberikan respon positif, artinya dibagus-bagusin rakyatnya goreng anu gak ada gitu. Nah, karena begininya Bapak Ibu guru sekalian, karena terus terang sekolah kita itu mungkin bisa dibilang rada pasif, kurang bergairah dalam hal peningkatan kompetensi. Ya, nah ini juga ya termasuk saya sendiri pribadi. Makanya ini bukan saya mau mengajarin, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Apalagi menjelang kurikulum baru, itu beban guru itu akan lebih berat, tanggung jawab guru akan lebih berat. Jadi kalau kita masih memakai gaya lama, tidak akan sinkron dengan tujuan di kurikulum baru. Karena di kurikulum baru kreativitas dan inovasi guru itu sangat diperlukan. Mungkin kemarin Pak Hadi, Bu Lis, Bu Muah juga melihat ya gambaran kurikulum mereka seperti apa sudah ada. Jadi betapa ternyata tugasnya semakin berat karena tidak bisa kita memakai gaya yang lama atau memakai cara yang lama. Apalagi ini yang saya hadapi di sini Bapak Ibu guru muda semua, ya. Tolong ibu-ibu guru dan Bapak Ibu guru muda ini, tolong kami senior saya Pak Hadi, Pak Ucu yang masih kadang-kadang mungkin pakai gaya lama, jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Jadi yang guru yang muda ini harus punya ini baru, punya semangat yang baru lah. Ya, nah jadi di kesempatan ini saya akan
mengadakan diseminasi. Diseminasi itu pengimbasan itu, jadi saya menyampaikan apa yang saya pelajari di program guru penggerak. Nah, terutama yang akan difokuskan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Nah, jadi nanti akan ada 6 konten tentang budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, keyakinan keras, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kalau ini lebih kepada penunjang, bukan ke materi pelajarannya ya. Kalau kemarin Pak Hadi, Bu Lilis kan lebih ke kurikulumnya dan konten pelajarannya. Nah, kalau ini lebih kepada kita gurunya, jadi cara pengelolaan kelasnya, lebih kepada pengelolaan kelasnya atau kompetensi guru sebagai pendidik. Jadi bukan ke materi kurikulumnya atau ke materi pelajarannya yang akan saya bahas. Nah, yang pertama, makna kata disiplin. Sering dengar ya, baru disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan, atau bisa disebut juga dengan patuh, taat ya. Nah, disiplin itu peraturan sama dengan hukuman. Nah, tapi sekarang ini ternyata tidak cocok dipakai untuk di pendidikan. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk belajar kontrol diri. Jadi kontrol diri. Nah, kita kontrol diri terhadap nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai tersebut bisa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan atau nilai kebaikan universal itu apa? Itu nilai kebajikan yang disepakati bersama, artinya bukan karena paksaan. Kalau peraturan itu dibuat mengikat dan memaksa ya. Kalau mengikat dan memaksa ya. Misalnya kita bikin peraturan di kelas, dilarang kalau dilarang buang sampah. Kalau itu kan larangan, dia mengikat atau memaksa, nggak boleh. Nah, salah satu contoh nilai kebaikan yang dicapai setiap anak itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Makanya ada raportnya khusus ya Pak. Ada raportnya khusus P5 profil pelajar Pancasila. Jadi ya proyek pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini lebih ke penilaian sikapnya. Jadi raportnya ada 2 sama Pak Bu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi enam profil ini yang harus dicapai yang ada pada diri anak. Nah, jadi ini menyertai nanti proses pembelajaran terbang. Nah, yang kedua, budaya positif itu, budaya itu kan artinya kebiasaan ya. Bapak Ibu, budaya itu kan artinya kebiasaan. Budaya itu artinya kebiasaan. Nah, budaya positif itu berarti kebiasaan yang baik ya. Nah, budaya positif itu dimulai dengan keyakinan dulu ya. Nah, kalau di sekolah, budaya sekolahnya kita nih, ciri khas sekolah kita berarti budaya positifnya apa? Itu didasari dari keyakinan kelas masing-masing. Jadi peraturan itu, Bapak Ibu guru, peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Jadi di kurikulum mandiri itu nggak ada peraturan. Jadi peraturan itu diganti dengan namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, tadi seperti dibilang peraturan itu kan mengikat, berarti ada hukuman. Ya, kalau hukuman biasanya akan menimbulkan, kalau hukuman di peraturan sekolah aja ya, sanksi. Hukuman itu tapi nantinya ke anaknya akan menimbulkan apa biasanya? Keterpaksaan. Anak akan patuh karena takut dihukum. Ya. Nah, kenapa? Karena bukan dia yang membuat peraturannya atau bukan dia yang membuat kesepakatannya. Karena peraturan itu kan ujung-ujung ada kita buat, anak patuh aja. Anak patuh aja udah gitu kalau peraturannya. Nah, kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara ibu dan guru dan murid-murid. Nah, jadi keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari guru dan murid. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Nah, nanti ada penjelasannya lagi bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi anak terlibat untuk membuat kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan di sekolah, bukan peraturan. Kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi bentuknya bukan larangan, bentuknya bukan peraturan. Karena kalau peraturan pasti akan ada hukuman. Kalau keyakinan itu bukan hukuman. Karena hukuman kadang-kadang mungkin Bapak Ibu juga pernah waktu SD dihukum berat, sampai sekarang masih ingat. Nah, hukuman itu kadang-kadang bisa menimbulkan trauma atau dendam sampai seumur hidup. Misalnya dihukum apa yang dulu sampai sekarang ingat, dihukum guru SD yang tadi bahwa dia diciwit atau dipukul pakai rotan, keinget terus. Nah, beda lagi. Nah, itu akan membekas ke anak ya. Makanya sekarang itu dilarang lagi memberi hukuman fisik. Ya kalau kita balik anak kita misalnya diperlakukan seperti itu kan sama ya, kita yang menerima. Nah, karena berbeda atau pendidikan ke anak dulu sama sekarang. Kalau dulu mah iya, kita zaman saya SD, Pak Hadi SD mungkin ya, kalau kita lapor ke orang tua itu kan biasanya malah ditambah, bukannya dibelain sama orang tua. Kalau sekarang kan dikit-dikit lapor. Nah, kalau peraturan
Kalau itu hukuman ya. Nah makanya hati-hati dalam memberikan hukuman. Dan penghargaan pun sama Bapak Ibu. Penghargaan pun ternyata juga tidak baik. Misalnya kita di sekolah, sok yang bisa jawab dikasih uang 5.000. Jadi nanti anak itu akan mau menjawab hanya karena diberi uang. Ketika tidak diberi iming-iming uang, dia nggak mau, nggak akan. Jadi bukan karena kemauan sendiri, dan menjadi tidak adil bagi yang lain. Nah, jadi terjadi penghargaan pun kalau kitanya kurang ini bisa juga sama menimbulkan. Jadi penghargaan itu hukuman bagi penerima katanya. Penghargaan itu hukuman bagi penerima karena dia akan beban, akan dipandang orang lain. Oh, si Atamaki itu dari teman-temannya bisa menimbulkan begitu. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Jadi, sebelum menjadi keyakinan kelas, buat dulu kesepakatan. Jadi masing-masing anak membuat kesepakatan kelas apa yang boleh dilakukan ketika dalam proses belajar. Tapi bukan peraturan apa yang nah, jadi anak akan sepakat dan harus konsekuen dengan kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan anak menulis misalnya bebas terserah anak-anak. Yang penting ketika kita sepakati baru menjadi keyakinan, misalnya dipilih dari beberapa ini ada yang sama, kita buat kalimatnya. Nah, kalau keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif. Misalnya hindari kata-kata tidak atau jangan. Dilarang, juga sama. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Itu bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Nah, jagalah kebersihan kelas, termasuk atau misalkan boleh ditambah termasuk seluruh isi di dalam kelas. Nah, berarti kan tembok, meja, lemari. Atau dilarang datang, tidak boleh datang terlambat. Nah, datanglah tepat waktu. Jadi dari kalimat-kalimat anak nih kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, sudah disepakati. Nah, anak-anak sudah setuju. Nah, artinya semua melaksanakan dengan konsekuen. Ketika ada yang bukan melanggar, ketika ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas itu, misalnya dia buang sampah, itu ada namanya bukan sanksi, konsekuensi akibat dari yang dilakukannya. Nah, itu nanti ada pada materi selanjutnya. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan? Karena manusia itu punya tiga motivasi manusia berdasarkan Dian Gosen. Jadi tiga motivasi manusia itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri maksudnya. Jadi anak akan patuh karena itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan karena ingin sendiri, dia buang sampah karena takut, bukan karena sadar bahwa kebersihan itu adalah penting. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang tadi saya sebut, penghargaan itu adalah hukuman. Jadi motivasi dia sering menjawab, mengerjakan soal itu karena kalau mendapat nilai 100, guru pasti dikasih anu. Nah, ini adalah motivasi dari luar, jadi bukan dari diri sendiri. Makanya penghargaan juga ternyata dinilai kurang baik. Jadi reward itu bukan dengan sesuatu benda. Nanti ada, tapi cara-caranya. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
atau apa yang diinginkan anak-anak, karena kan anak-anak itu mempunyai karakter sendiri, mempunyai bidang minat sendiri, mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, mereka ingin menjadi orang apa yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai tadi yang nilai-nilai yang kebajikan universal tadi, atau yang kita harapkan menjadi profil Bunda Pancasila. Ini disebut motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi karena memang dia ingin menjadi sesuatu gitu, kalau kata anak-anak sekarang. Nah, kembali lagi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi, bukan mengatur. Menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi. Menanamkan motivasi yang ketiga, jadi diharapkan anak itu melakukan sesuatu itu memang karena dia ingin menjadi sesuatu yang dia harapkan. Jadi nilai yang dia percaya. Jadi ketika mulai kita kalau sudah punya motivasi dari diri sendiri ini, itu dampaknya akan lebih panjang daripada hanya kita beri hukuman atau penghargaan. Karena nanti kalau dia pindah kelas ini kupa hadimah jarang diberi hadiah, bahkan mah kupa ucuk diberi hadiah, kupa hadimah baliknya pada riwayat kupa ucuk bisa irah wae balik misalnya gitu ya. Nah, ketika mendapatkan ini berbeda, dia akan ini karena motivasinya bukan dari sendiri. Nah, ini yang masih termasuk ke dalam budaya positif ini. Yang pengaruh itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah? Jadi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah fisiologis atau bertahan hidup. Itu sudah jadi insting manusia, yaitu untuk bertahan hidup apapun caranya. Yang kedua adalah penguasaan terhadap sesuatu, ya. Yang ketiga itu kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima cinta kasih sayang. Itu kebutuhan dasar manusia yang memang ada dalam diri anak-anak atau murid-murid kita. Nah, sebelum ke materi selanjutnya ini ada kuis dulu. Coba siapa yang bisa jawab? Mungkin ada yang mengalami ini kelas 1 kelas 2. Apa jawabannya? Rasa cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Ada kebebasan itu tadi banyak. Nah, sama. Bukan kebebasan. Oh, di sini betul apa lagi? Jawabannya apa, Pak? Kesenangan, cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang. coba. Aduh, maaf salah. Bali, Bu Desi kesenangan. Nah, ada benar. Kesenangan. Telat. Jadi tadi adalah kesenangan Nah, jadi yang kebutuhan yang sedang dipenuhi itu adalah kebutuhan akan kesenangan, ya. Nah, tebak gambar. Ayo, apa? Jadi kalimatnya apa? Hah?
Pemimpin bangsa. Tuh. Pantas lulus Mimpi. kemarin tes. Pemimpin kan Pertanyaannya. bangsa. Nah ini tadi ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 jenis. Tiga ini adalah bentuk apa sih tindakan yang dilakukan apabila ada anak yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada 2 kasus, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena trauma sekolah. Bahwa pernah saya di buku ini 1 buku break tadi, saya akan belajar, saya awalnya saya pernah mas, itu di papan bor di hukum tulis kudu penuh ya. Saya kapok, waduh. Nah itu tadi akibatnya saya bukannya kita ini jadi ingat terus jadi kalah dendam gitu sampai sekarang ya. Nah satu lagi, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada 2 kejadian. Nah ini mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan tindakannya. Apa hubungannya terlambat dengan mencatat 100 kali atau kita pusat? Makanya sekarang nggak boleh adanya Bapak Ibu nggak boleh hukuman fisik. Jadi hukuman itu harus sesuai, bukan hukuman. Restitusi saya disebutnya, mengembalikan. Jadi apa yang dia langgar atau apa yang dia ini dikembalikan. Jadi misalnya itu anak sudah coret, dia sudah suruh bersihkan apapun caranya, dicat deui, mau dipakai kerok ya terserah punya. Nah ini disebutnya apa? Konsekuensi. Nah konsekuensi, karena sudah sepakat kan menjaga kebersihan kelas, karena dia tidak melaksanakan kesepakatan itu, konsekuensinya adalah disesuaikan dengan apa yang dia langgar. Nah apa itu restitusi? Kalau di pajak, restitusi itu kan pengembalian. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah itu tadi yang saya sebut mengembalikan ke. Jadi ketika anak bersalah, bukannya kita menambah anak itu makin merasa bersalah dengan hukuman, karena dengan hukuman takutnya akan menjadi down dan menjadi apa sih sebutnya, mentalnya itu akan karena dia akan merasa malu. Iya, mental itu akan sedikit terganggu karena kan merasa malu atau dipermalukan di depan kelas misalnya. Jadi sekarang udah nggak boleh. Kalau yang sudah ya sudah, saya disamanya dulu begitu. Nah cuman sekarang wayahnya sudah ketentuannya sekarang begitu sistem pendidikan kita. Nah jadi apa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahannya apa? Jadi anak harus tahu dulu, anak harus sadar sendiri kamu kesalahannya apa. Nanti ada kan contoh kasusnya ya, ada contoh kasusnya. Jadi proses restitusi itu proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi tentang masalah yang dihadapi anak-anak atau masalah yang sedang atau pelanggaran kesepakatan yang dilaksanakan yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi supaya murid itu berpikir apa sebetulnya yang mereka inginkan atau yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nah ini hukuman itu disebutnya identitas gagal, bukan identitas sukses. Kalau disiplin, dan itu masih termasuk identitas sukses. Nah, kenapa hukuman disebut identitas gagal? Nah, karena dalam hukuman pasti ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya
anak dipukul dengan rotan. Nah, berarti ada sesuatu yang mengikat terhadap anak. Nah, itu nggak boleh. Tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Tadi anak akan tidak nyaman setelah dihukum fisik dan dia akan ingat selalu, takutnya menjadi trauma seumur hidup. Jadi kadek ya Bapak Ibu, tindakan kita nanti takutnya menjadi trauma, itu anak akan merubah karakter anak nanti ke depannya atau menjadi jadi cari gorengan aing baheula tuh itu najis itu misalnya, bukan memuji atau apa gitu. Nah itu kan berarti dendam, jangan sampai biasanya begitu. Nah atau yang berikutnya adalah korban, karena dia itu korban untuk mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena dia dihukum dan hukumannya tidak sesuai dengan pelanggarannya. Nah, itu tadi murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif. Nah, anak akan semakin agresif kalau dihukum dengan hukuman, kalau diberi hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi. Nah, di sekolah, tapi di rumah nanti dia akan lain lagi. Di sekolah nurut karena takut dihukum, tapi di rumah ya udah kembali lagi ke setelan pabriknya karena bukan dari diri sendiri. Nah, beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi sesuatu harus terjadi karena anak itu melanggar kesepakatan. Tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka yang pendek, lebih pendek. Karena kita kembalikan lagi psikologi anak ke semula gitu. Jadi tidak kita permalukan. Murid anak dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti, hanya tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu berlaku hanya dalam waktu pendek dan lain-lain seterusnya. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Jadi setelah kita ajak anak bicara, nanti ada ininya ya, lebih ini setelah ini ada contoh kasusnya. Pilihan, jadi cari apa sesuatu yang tindakan yang memang bisa anak itu menyadari tindakannya itu ada yang salah atau misalnya merugikan orang lain. Jadi bukan diberi hukuman fisik, jadi kita beri dia itu namanya restitusi, dikembalikan menjadi supaya anak itu bukan menjadi anak yang menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah terus murid akan dikuatkan, jadi dia akan semakin sayang kepada gurunya karena ketika dia melanggar dia dirangkul. Jadi bukan semakin dendam pada kita. Terus masalah juga terpecahkan. Itu salah satu contoh dari identitas dari hukuman dan disiplin. Nah tinggal kita disiplin mau pakainya apa, konsekuensi atau restitusi. Nah itu tinggal kita nanti. Nah ketika restitusi, posisi kontrol kita nih sebagai guru itu ada 5. Sebagai guru ketika kita melaksanakan restitusi itu ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau dan 5 manajer. Posisi apa kira-kira yang baik yang harus dimiliki guru? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Manajer, apa lagi? Teman, pemantau. Jadi pemantau itu kita menilai anak dari jauh atau dari di kelas. Nah setelah kita pantau, baru kita dengan berikutnya sebagai manajer kita mengatur, memberi tindakan yang tepat.
Nah, ini proses pelaksanaan restitusi itu disebut segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas, kita laksanakan restitusi dengan tahapan disebut segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak harus tahu dulu bahwa tindakan dia itu salah. Dia tahu nggak tindakan dia itu salah? Harus kita validasi dulu, kita tanya, kita ajak bicara dulu. Jangan-jangan anak tidak tahu bahwa tindakan itu salah. Jangan menyalahkan temannya ternyata gitu. Nah, jangan kita tanyakan, kamu kenapa tadi? Nah, kita tanya, misalnya kamu kenapa melakukan itu? Tanya dulu. Karena kita harus tahu mungkin anak itu ada alasannya. Jadi jangan langsung kita mengambil kesimpulan. Pada si rusuk bermasalah, saya tahu terus mana yang pantas. Nah, siapa tahu mungkin teman yang lain dia, kita nggak tahu kan waktu itu misalnya kebetulan orang lain yang melakukannya. Nah, jangan sampai kita salah sasaran. Nah, terus ditanya lagi, nggak boleh tiada itunya ya. Nah, setelah anak tahu, kita validasi bahwa dia tindakan saya salah begini. Kemudian kita stabilkan identitas dia. Stabilkan identitas itu supaya anak menyadari dan kembali ke posisi bahwa dia itu tidak akan melakukan lagi. Jadi supaya dia tidak merasa dipermalukan, kita stabilkan dulu psikologi anaknya bahwa kita itu bukan mau menjudge, mau menghukum, mau memberikan hukuman. Nah, misalnya dengan cara kalimatnya tuh ada, kamu bukan Bapak bahwa pernah ya kos gitu melakukan itu kesalahan begini, tapi ternyata itu gak baik ini. Ya kita supaya anak itu sadar bahwa bukan dia saja kok yang pernah melakukan kesalahan, cuman ya harus kembali lagi ke peraturan atau keyakinan yang sudah ditentukan. Nah, baru terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang tidak kamu laksanakan itu apa tadi? Misalnya anak coret-coret gitu ya, yang kita hukum itu dipanggil, Pak, ya coret-coret, panggil itu kan. Nah, tanya dulu kesalahan dia apa, kamu tahu salahnya apa, gimana? Udah tahu nih, Bapak disuruh pada coret-coret ini, ternyata nggak enak. Nah, baru kita pendidikan yang terakhir. Nah, kamu apa yang tindakan yang sudah kamu tidak lakukan dalam keyakinan yang sudah disepakati? Oh iya Pak, saya tidak melaksanakan menjaga kebersihan, harusnya saya tidak melakukan itu. Nah, baru kita tanya lagi, berarti kamu tahu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kamu sudah tahu keyakinan keras yang tidak kamu lakukan, ya dikasih pilihan. Saya mau misalnya saya bersihin Pak, Bu, atau saya tanggung jawab, atau kalau anak misalnya mutusin kancing, saya pasangin kancingnya, nanti saya bawa dulu bajunya. Bertanggung jawab lah istilahnya anak itu ya. Nah, ini contoh pelaksanaannya. Jadi restitusi ini mengharuskan Bapak Ibu seperti konselor atau kalau di SMP SMA BP. Jadi harus bertatap empat mata. Ya, takutnya anak itu bermasalah di sekolah. Nah, harus kita cari dulu motivasinya apa. Karena kadang-kadang mungkin ingin perhatian caper sama gurunya, karena mungkin di rumah tidak mendapatkan dari orang tua, atau di rumah mengalami tindakan yang mungkin amit-amit tidak diinginkan, akhirnya jadi pelampiasannya jadi sekolah. Ya, seperti kita sering baca atau dengar berita di TV, banyak pelaku kejahatan, misalnya kejahatan seksual itu adalah tadinya korban.
Nah ini juga mungkin dia korban dari apa, misalnya situasi di rumah orang tuanya cerai atau tidak harmonis dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang sebelum saya ini minta waktu lagi ya, saya kemarin bikin, bukan cerita ya, bikin, saya tuh kemarin bikin video dengan anak-anak, tapi ini bukan kejadian sebetulnya, sudah pakai skenario, jadi kurang lebih seperti itulah nanti. Pelaksanaan segitiga satu itu, kalian bisa salah pilot nih. Nah ini bentar ininya biar kedengaran ke kamera butut kedengaran. Dulu nomor yang ya belum. Nah tadi ini proses institusi menstabilkan identitas, validasi, merayakan keyakinan, atau satu sama dua itu boleh boleh ditukar, mana yang lebih dulu terserah Bapak Ibu Guru. Jadi ceritanya ini, Naila tidak ikut upacara bendera dan sering ada laporan ceritanya. Nah ini skenario-nya begini. Dimintai keterangan, jadi dipanggil lah si Naila itu di BAP. Nah terlambat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk Naila. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Jadi saya tanya, Naila tahu nggak kesalahan kamu? Naila tahu kenapa dipanggil di sini? Kenapa kamu di sini? Kamu tahu tadi? Tahu. Tahu. Tapi Naila tahu kenapa kemarin Naila tidak ikut upacara? Iya Pak, saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan Naila? Saya tidur jam 11 Pak, karena saya lupa HP sama TV. Naila sudah bermain HP sama nonton TV ya? Iya, tidak apa-apa. Sebetulnya kamu bermain HP atau nonton TV boleh, tapi Naila harus ingat apa, Wak? Waktu, betul. Nah, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Masih Pak. Masih. Apa itu? Tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Nah, itu kamu tahu. Tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah.
sekarang kira-kira apa yang bisa Naila selesaikan terkait masalah ini supaya Naila bisa melaksanakan keyakinan sekolah kita. Saya tidak akan menolak, saya akan mengikuti TV sampai malam. Jadi ya, Iya. nah kalau begitu Naila sudah menyadari kesalahan Naila dan akan memperbaiki sesuai dengan apa yang Naila ucapkan tadi. Baiklah, sekarang Naila boleh melanjutkan lagi kegiatannya di kelas. So, silakan boleh. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kasus yang kedua, Zahra tidak melaksanakan tugas karena semalaman dia nonton TV sampai malam. Padahal dia masuk kelas tapi kok jadi lupa. Waalaikumsalam. Silakan duduk Zahra. Pagi Zahra. Selamat pagi Pak. Gimana hari ini? Zahra keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya udah. Zahra tahu nggak kenapa Zahra Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa? Iya Pak. Saya kembali masuk tetapi saya tidak melakukan tugas. Kemarin kamu masuk kan? Iya. Kenapa kamu bisa ditolak oleh saudara? Oke, kalau begitu Zahra masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Pak. Keyakinan kelas yang mana? Kita harus bertanggung jawab. Nah, kita harus bertanggung. Jawab. Artinya Zahra harus bertanggung jawab atas semua yang Zahra lakukan, termasuk bermain, belajar, dan tugas harus dikerjakan. Betul, harus dikerjakan dengan cara. Kira-kira apa solusi yang bisa Zahra kasih terhadap kesalahan yang sudah Zahra lakukan? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Asep dan akan saya tunjukkan besok. Baiklah, kalau begitu, kalau Zahra memang baik. Nah, jadi dengan restitusi ini diharapkan kita tidak ada lagi murid yang merasa terhukum atau menyimpan dendam di kemudian harinya, amin. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu, kita nggak tahu perasaan mereka ya. Jadi jangan sampai lah. Makanya sudah. Terima kasih. Nah itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses kita dalam memberikan restitusi atau pengganti dari hukuman dan konsekuensi. Memang ribet, tapi yang kita ganti dengan bahasa kita dan cara kita yang simpel. Nanyanya nggak usah kan, atau barusan saya bikin skenario nanti istilahnya kaku kan bahasa nanti berbeda. Ya kalau dalam prosesnya cukup kita panggil. Tahu nggak dipanggil kenapa begini? Jadi dengan bahasa yang simpel dan istilahnya anak tidak merasa terhukum. Ya dicandain dulu apa gimana. Nah, yang penting anak tahu, sadar dulu kesalahan sendirinya dia apa. Jangan kita kasih tahu. Nah kalau udah tahu, kita kuatkan dengan cara tadi menstabilkan dulu supaya anak merasa saya tidak terhukum. Nah, ulah tahu panggil geus ngadede udah kan udah kencing, alah dipanggil Pak Hadi, alah dipanggil Pak Asep. Ya itu ya jangan. Jadi harus kita mulai ya minimal kita belajar
mungkin dalam kasus-kasus tertentu itu bisa diterapkan ya. Benar, ya boleh. Nah itu Bapak itu Bapak Ibu sekalian. Jadi budaya positif itu adalah penunjang dalam salah satu penunjang dalam pelaksanaan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Itu untuk gurunya, bekal untuk gurunya. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih kesediaan waktunya untuk berdiskusi bersama ini ya, bukan sharing, bukan mengajari. Dan saya apalagi udah lama gak buka kelas, mungkin akan kaku lagi. Nanti di akhir-akhir tugas saya sebagai CGP itu ada yang saya harus masuk kelas tindakan langsung gitu ya. Nah makanya saya dorong nih Bapak Ibu guru yang masih honor, masih muda, seperti saya bilang tadi, hari nukolot pangges tong dicontoh. Saya Pak Hadi, Pak Ucu, udah jangan ditiru, itu mau udah kado, bos kagok. Kalau udah kagok kan maksudnya udah gak bisa, ya udah begitu susah gitu ya. Pak Hadi alhamdulillah masih mau saya ajak kemarin, yuk Pak Hadi, apakah kita terapin dulu dikit-dikit kan ada orang tua Pak Hadi ya, pengalamannya coba yang buku itu buku. Ya, ada orang tua yang sudah terlalu ikut campur di dalam apa itu? Udah. Masih gitu Pak, masih sisa. Ya.